Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu. Di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih untuk rekan-rekan guru, termasuk juga rekan-rekan pensiunan ya, termasuk rekan-rekan guru yang sudah purna tugas ya. Jadi informasi ini kami kutip Bapak Ibu dari dokumen yang sudah dipublikasi oleh pemerintah, yaitu dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Jadi dokumen ini disusun oleh pemerintah sehingga apa yang akan kami sampaikan ini valid Bapak Ibu, dan bukan kami sendiri yang mengada-ada, tapi memang sumbernya dari dokumen yang disusun oleh pemerintah Bapak Ibu. Nah, untuk salah satu isi dokumennya ini kami fokus kepada pokok pembahasan video kali ini ya, yaitu kita baca di sini pada tahun 2023 pemerintah konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2023 akan diarahkan untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal, antara lain melakukan penguatan implementasi manajemen ASN. Yang kedua, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ya, gaji atau pensiun ke-13 ya. Kemudian mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah. Sempat beredar informasi yang sumbernya tidak jelas kemarin ya dari berbagai media sosial bahwasanya untuk 2023 gaji THR dan gaji 13 itu masih dipertanyakan apakah ada atau tidak. Padahal sebenarnya anggaran ini sudah disampaikan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2023 bahwa tetap ada THR dan gaji ke-13 baik untuk PNS, ASN ya, P3K dan juga pensiun Bapak Ibu. Pensiunan itu tetap menerima Bapak Ibu. Kalau besarannya ya kisaran seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk rekan-rekan pensiunan ya, untuk golongan 1 itu antara 1.560.800 sampai 2.014.900. Untuk yang golongan 2 itu kisaran ya, ini rentang ya Bapak Ibu, rentang antara 1.560.800 sampai 2.865.000. Golongan 3 1.560.800 sampai 3.597.800. Untuk yang golongan 4 mulai dari 1.560.800 sampai 4.425.900 Bapak Ibu. Ini rentangnya ya. Nah, kita membuka salah satu juga peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Ini sebagai referensi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan ya, yang barangkali baru pensiun tahun ini 2022, banyak menanyakan sebenarnya THR untuk pensiunan itu mencakup apa saja, apakah hanya gaji pokok atau seperti apa. Nah, untuk menjawab itu kami fokus ke peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 ini sebagai referensi atau acuan kita, karena ini mengatur tentang THR dan gaji P13 tahun kemarin, tahun ini ya, yang lebaran yang lalu. Kurang lebih akan sama tahun 2023 ini. Di sini Bapak Ibu disebutkan tunjangan hari raya dan gaji 13 pensiun itu dan penerima pensiun itu ternyata bukan hanya gaji pokok Bapak Ibu, bukan hanya gaji pensiun pokok Bapak Ibu, tapi juga termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan ya. Jadi terjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan. Nah, kemudian perlu diketahui ada 2 poin yang perlu kita ketahui. Dalam hal aparatur negara sekaligus penerima pensiun ya, sebagai dalam hal aparatur negara
sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan hari raya yang dibayarkan itu, yang pertama, tunjangan hari raya sebagai AS aparatur negara. Yang kedua, tunjangan hari raya sebagai penerima pensiun dan atau tunjangan hari raya sebagai penerima tunjangan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun atau sebagai penerima tunjangan hari raya yang dibayarkan itu adalah tunjangan hari raya sebagai pensiunan, kedua, dan tunjangan hari raya sebagai penerima pensiun atau tunjangan hari raya sebagai penerima tunjangan. Ya, ini perlu diketahui. Nah, salah satu media nasional, ini kami kutip dari detik.com, Detik Finance ya, itu menyampaikan bahwa dari Kementerian Keuangan ya, ini Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatawarta, itu mengatakan Bapak Ibu bahwa THR dan gaji ke-13 pensiunan PNS itu masuk dalam program pengelolaan transaksi khusus. Anggaran yang diusulkan itu sudah ditentukan bahkan, yaitu sekitar 156,4 triliun. Beliau mengatakan, untuk program pengelolaan transaksi khusus ini tetap 156,4 triliun Bapak Ibu. Itu sudah ada pada RAPBN tahun 2023. Seperti itu. Nah, secara rinci anggaran 156,4 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun, termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, nanti di awal April kemungkinan besar karena Lebaran itu sekitar April pertengahan, jadi biasanya H-10 hari sebelum Lebaran itu THR sudah disalurkan ke rekening guru, dan itu bukan hanya PNS dan P3K, tapi juga termasuk pensiunan sebagai penerima. Ya, semoga bermanfaat informasi ini untuk menjawab kerisauan rekan-rekan pensiunan terkait ada tidaknya THR, dan itu sudah fix ada Bapak Ibu ya. Untuk lebih detail teknisnya seperti apa kami akan sampaikan ketika juknis dari Kementerian Keuangan sudah dikeluarkan. Bapak Ibu, demikian informasi hari ini ya. Silakan di-share ke rekan-rekan guru termasuk pensiunan, karena ternyata banyak guru-guru yang pensiun tahun ini, tahun 2022 kemarin ya, seperti itu, dan belum memahami seperti apa mekanisme penyaluran THR untuk pensiunan. Nah, ini kami sampaikan informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.